Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV10 yang dirahmati Allah, ya, berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita yaitu BKS Bincang Keluarga Sakinah bersama saya Azmi Assegaf, dan tentunya saya tidak sendiri, selalu didampingi oleh guru kita, guru mulia kita yaitu Ustadz Alwi bin Ali Al-Habsyi. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah Ustadz. Ustadz juga sehat ya? Alhamdulillah wa'afiyah wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ini insyaallah nanti kita akan memperbincangkan kaitannya sama keluarga sakinah ya Ustadz. Baik sahabat TV10 yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema khidbah dalam jenjang pranikah. Ini menarik sekali Ustadz. Baik. Karena ini mungkin yang dinanti-nanti oleh sahabat TV10 yang masih berencana mau membangun mahligai rumah tangga Ustaz. Masih berencana mau menikah, itu ada tahap-tahapannya Ustaz. Salah satunya adalah khidbah. Nah mungkin Ustaz Alwi bisa menjelaskan terlebih dahulu Ustaz, kaitannya sama khidbah itu sebenarnya apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah, amma ba'd. Nikah wa ma yata'alaq bin nikah, nikah dan apa yang berhubungan dengan pernikahan yang diawali dengan makna daripada al-khidbah. Kalau dikenal di kalangan masyarakat kita biasanya dengan acara Fatihah. Untung tidak Fatihah wa Yasin bebas. Fatihah. Atau juga ini dikenal melamar juga gitu Ustaz. Melamar atau meminang ya. Al-khidbah. Khidbah itu sebetulnya diambil dari kata bahasa Arab yang maknanya awal kata daripada khidbah itu makna adalah pembicaraan atau adanya percakapan atau adanya pertimbangan-pertimbangan untuk ke arah sana yang ada kaitannya tentunya dengan masalah nikah dan kedua belah keluarga dua belah pihak keluarga laki-laki dan pihak perempuan gitu ya. Adapun khidbah itu sendiri secara istilah fikih itu para alim ulama mengatakan iltimasul khatib an-nikah min jihatil makhtubah. Makna khidbah itu sendiri adalah pembicaraan yang menyinggung tentang hal ehwal pernikahan atau permintaan untuk dinikahi. Nah, itu makna daripada khidbah. Ada pernyataan seorang laki-laki misalnya, pernyataan seorang laki-laki atau pihak laki-laki dalam hal ini mungkin walinya, ayahnya atau pamannya atau kakeknya kepada perempuan atau kepada pihak perempuan, itu ayahnya perempuan, kakeknya atau saudaranya gitu, bahwa ia ingin menikahi perempuan yang bersangkutan, baik itu dipelampiaskan atau disampaikan secara langsung dari laki-laki tersebut kepada perempuan yang akan dia nikahi atau kepada perantaranya yaitu kepada wali. Itu makna khidbah dari awal permulaan makna daripada al-khidbah. Dan khidbah ini kemudian para alim ulama nanti memberikan perincian begini, siapa saja sih perempuan yang boleh dilamar dan siapa saja perempuan yang tidak boleh dilamar gitu. Ada tasrih, ada ta'rid gitu ya. Mungkin kepada sesi selanjutnya mungkin apakah adakah perempuan yang boleh dilamar itu yang seperti apa syarat-syaratnya dan apa perempuan yang tidak boleh dilamar, apa kira-kira syarat-syaratnya. Karena gak sembarangan kita bisa melamar perempuan ya, kalau perempuan itu saudara perempuan kita kan gak boleh dilamar. Terus salah satunya adalah atau mungkin bisa disampaikan sekalian boleh kaitannya sama mungkin seorang wanita ini ada yang bertanya-tanya mungkin ketika masih masa iddah itu atau tidak. Betul sekali, tepat sekali, bagus. Permasalahan ini memang permasalahan khidbah ini kata alim ulama aksam sighatil khidbah. Jadi banyaknya macam-macamnya khidbah ini dibagi menjadi dua. Ada sifatnya adalah terang-terangan atau tasrih, soreh. Ada sifatnya adalah berupa sindiran Habib, yaitu ta'rid. Syarat perempuan yang boleh dikhidbah, satu, perempuan yang boleh dikhidbah adalah satu, dapat dilakukan perempuan baik itu gadis ataukah itu thayyib, apa itu janda yang sudah selesai masa iddahnya, janda yang sudah selesai masa iddahnya, maka tidak boleh ada perempuan yang kemudian dikhidbah sementara perempuan itu masih di dalam masa iddah. Atau mu'taddatul ba'in al-kubra atau mu'taddatul wafah. Jadi yang pertama adalah syarat-syarat perempuan yang boleh dikhidbah, satu adalah perempuan itu gadis ataukah perempuan itu adalah janda, perawan ataukah dia janda, tapi janda yang sudah selesai masa iddahnya Habib. Tidak boleh kepada perempuan yang sedang di dalam masa iddah. Yang kedua,
perempuan yang bukan berstatus istri orang lain. Yang kedua ya, istri tetangganya misalnya tidak boleh, atau misalkan istri temannya mungkin tidak boleh. Yang ketiga adalah perempuan yang tidak atau belum dilamar oleh laki-laki lain. Nah, itu juga. Terkadang Ustaz, terkadang ada yang berdalih seperti ini, sebelum janur kuning melengkung masih milik orang lain. Bahkan sampai ini apa, insya Allah ada jalan. Sampai menyanyikan lagu mahir Ustaz. Insya Allah ada jalan seperti itu. Gimana itu Ustaz? Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Rasul itu pernah bersabda, la yaktubur rajulu ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatib qablah. Rasul mengatakan tidak boleh seseorang itu melamar atau mengkhidbah atau meminang perempuan yang bersangkutan sampai laki-laki yang pertama yang meminang itu meninggalkan, atau biiznihi, atau dengan mengizinkan, ya sudah saya tidak jadi lagi mengkhidbah dia karena saya tidak suka dengan dia, karena ada pertimbangan satu dan lain-lain atau ada alasan tertentu. Lima qablahu minal idza'i wal qati'ah. Kenapa? Kalau sampai kita kemudian masuk mengkhidbah perempuan tersebut sedangkan itu perempuan masih di dalam pembicaraan kepada orang lain, akan timbul nanti qati'atur rahim, putus tali silaturahmi. Sebagaimana sabda Nabi kan, putusnya silaturahmi ini kan bisa dilaknat, dikutuk oleh Allah Ta'ala walaupun dia meninggal di tengah Ka'bah kan. Qati'atur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah waliyadzubillah. Saya kira mungkin itu. Jadi khidbah itu apakah kemudian apa itu namanya, itu sifatnya adalah tasrih. Sifat tasrih seperti apa? Misalnya tasrih misalnya dengan mengatakan uridu an unkihaki, saya kepingin menikahi kamu. Itu sifatnya adalah sharih, terang-terangan. Nah, perempuan yang boleh dikhidbah secara terang-terangan adalah perempuan yang apa? Kata para alim ulama tadi dikatakan khidbah yang boleh diungkapkan secara terang-terangan adalah satu, orang perempuan yang masih perawan, dia gadis. Yang kedua adalah orang perempuan yang janda yang sudah selesai masa iddahnya. Kalau janda, kata para alim ulama di sini Habib, ada beberapa hal yang sifatnya mungkin terkait dengan permasalahan khidbah itu sendiri. Di antaranya para alim ulama memberikan batasan begini, bagus sekali. Saya pernah mencatatkan begini. Nah ini, tidak semua perempuan, semua perempuan yang boleh dinikahi maka boleh dikhidbah. Dan semua perempuan yang tidak boleh dinikahi maka tidak boleh dikhidbah atau dipinang. Itu apa namanya, poin pertama dulu yang wajib kita pahami. Lalu kemudian begini, ada larangan yang bersifat permanen untuk tidak boleh mengkhidbah perempuan, namanya mahram mu'abbad. Seperti apa itu? Seperti seorang laki-laki tidak boleh dia meminang saudara perempuannya, karena mahram mu'abbad, ibunya atau khalatinya, bibinya begitu. Ada mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad adalah sifatnya mahram tapi sementara. Seperti misalnya siapa? Larangan melamar dikarenakan masih ada hubungan mahram tapi mu'aqqad, seperti perempuan yang berstatus istri orang lain. Nah, sementara dia masih berstatus istri orang lain, nggak boleh dilamar, nggak boleh dinikah sampai laki-laki itu kemudian wafat, meninggal artinya, lalu kemudian perempuan itu beriddah 4 bulan 10 hari, selesai masa iddahnya boleh dilamar. Nah, saya kira itu bab yang masalah yang harus kita pahami. Larangan melamar perempuan yang menjalani iddah yang suaminya, kata para alim ulama, sepakat para ulama melarang mengkhidbah perempuan dengan ungkapan sharih. Ungkapan sharih seperti mengatakan, saya ingin menikahi kamu, jelas-jelasan, terang-terangan, saya ingin menikahi kamu, gitu. Para ulama mengatakan larangan mengkhidbah, meminang perempuan dengan ungkapan secara terang-terangan sharih begitu kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah, baik iddah wafat atau iddah talak bain. Iddah wafat seperti misalnya perempuan itu masih di dalam masa iddah wafat, belum selesai masa iddahnya, kita datang ingin melamar dia untuk menikahi dia, nggak boleh. Atau talak bain. Talak bain itu seorang wanita yang ditalak oleh suaminya 3. Berarti kan sudah tidak bisa kembali kepada suaminya. Itu tidak boleh ada lamaran secara sharih. Tapi kalau lamaran secara ta'rid bolehkah? Seperti misalnya man yajidu mithlaki, kira-kira ada enggak orang seperti kamu ya? Nah, atau anti jamilah, atau engkau adalah wanita yang menawan begitu. Itu boleh, tidak masalah sifatnya kalau itu talak bain atau iddatul wafat. Tapi kalau iddah raj'iyah tidak boleh. Iddah raj'iyah itu adalah orang perempuan yang ditalak oleh suaminya masih talak 1 atau talak 2.
karena ada kemungkinan suami yang pertama akan kembali kepada dia dengan merujuk. Itu saya kira mungkin itu sebagai garis bawah supaya kita paham dulu, bolehkah kita mengkhidbah perempuan, siapa perempuan yang boleh kita khidbah dan siapa perempuan yang diharamkan untuk dikhidbah. Kita bahas sampai akar-akarnya, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini. Karena sekarang ini sering mencari ilmu hanya insan-insan, tapi alhamdulillah kajian kali ini sangat-sangat paham kita semua. Iya, itu. Mungkin ada yang lain, Ustaz? Terkait permasalahan konsekuensi hukum nanti. Oh iya, baik. Konsekuensi hukum nanti. Kita langsung pertanyaan yang kedua, Ustaz. Nah. Ya. Ketika seorang wanita ini setelah dikhidbah, ya, lalu apakah ada batasan-batasan ketika dia mungkin dalam berkomunikasi atau yang harus dipahami oleh kedua insan ini, Ustaz? Betul sekali. Banyak terjadi permasalahan batasan-batasan kedua pasangan setelah khidbah. Nah, para alim ulama juga menegaskan kiranya mungkin ada 3 hal, Habib, yang perlu diperhatikan saat bertunangan atau setelah khidbah. Nah, mungkin ini yang banyak kepleset para pemuda kita, Habib, ya. Sebelum menikah, seorang muslim atau muslimah sebelum dia menikah, artinya sebelum akad menikah, dianjurkan untuk melihat secara langsung, sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah, ketika ada salah seorang sahabat itu datang kepada Rasulullah, kalau tidak salah Mughirah, ya, datang kepada Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah, saya menyukai seorang wanita Ansar. Lalu Rasul mengatakan, siapa dia? Fulanah binta Fulan, Fulan anaknya Fulan, ya Rasulullah. Kata Nabi, lihatlah terlebih dahulu. Kata sahabat ini mengatakan, tidak perlu ya Rasulullah, pokok saya cinta sama dia dan saya ingin menikahinya. Kata Nabi Muhammad, unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dima bainakuma. Lihatlah, karena dengan kau melihat, artinya melihat wajah dan telapak tangan saja, itu akan melanggengkan hubungan kalian berdua, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sebelum menikah diminta untuk kita meminang, dalam arti kata melihat calonnya masing-masing, siapa calon suaminya, siapa calon istrinya. Dalam konteks kekinian mungkin lewat foto, Habib, ya. Baik. Mungkin lewat foto, mungkin lewat HP, mungkin lewat dengan berita-berita yang ada, seperti karena itu. Ada niatan mengkhidbah, itu diperbolehkan saja. Kalau tidak ada niatan mengkhidbah, hanya iseng saja melihat, begitu haram hukumnya, tidak diperkenankan. Itu yang pertama. Ada beberapa hal yang diperhatikan di dalam masa pertunangan, Habib, ketika setelah khidbah itu. Yang pertama, masa pertunangan tidak boleh berlangsung begitu lama. Kalau memang sudah Anda mengkhidbah itu perempuan, jangan sampai terlalu lama, 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, 2 tahun bahkan. Pertunangan itu bisa menyebabkan adanya fitnah. Mengingat pertunangan itu masih banyak gangguan, banyak fitnah yang akan timbul. Sewaktu-waktu mungkin bisa timbul dari pasangan calon ini. Berhubungan. Banyak zaman sekarang kan, apalagi malam minggu ada apel, laki perempuan jalan bersama, nonton bioskop. Baik Ustadz, ini mungkin sahabat TV10 biar menyiapkan alat tulis, ya, karena ini penting sekali, poin-poin yang sangat penting sekali harus dicatat, terutama teman-teman kita, sahabat kita yang ingin ada berencana untuk membangun rumah tangga, mengenal lawan jenisnya lebih dalam lagi, bagaimana membangun khidbah ini dengan baik dan benar sesuai tuntunan. Maka kita tahan dulu, Ustaz, 2 poin itu, ya. Masih ada poin lagi, Ustaz? Ada 2 poin lagi. Ada 2 poin lagi, alhamdulillah. Kita tahan dulu. Baik sahabat TV10 yang dirahmati Allah, kita jeda sebentar dan nantikan pemaparan Ustaz Alwi selanjutnya. Baik sahabat pemirsa TV10 yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara BKS Bincang Keluarga Sakinah bersama saya Azmi Asegaf dan guru kita Ustadz Alwi bin Ali Al-Habsyi. Ustadz, tadi sudah disampaikan 2 poin, Ustadz, ya, kaitannya sama batasan-batasan antara kedua insannya sudah dikhidbah gitu. Lalu bisa dilanjutkan, Ustadz. Sudah ada kepo semuanya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Batasan-batasan dari kedua pasangan yang sudah berkhidbah atau sudah melamar. Yang pertama, masa pertunangan tidak harus berlangsung lama atau bahkan tidak boleh berlangsung lama, karena ada kekhawatiran timbulnya fitnah dan akan timbulnya gangguan dari kedua belah pihak.
Biasa anak muda kan kalau apabila mereka kemudian jalan berduaan dan lain sebagainya kan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Habib. Nah, yang kedua bagi calon suami istri harus menyadari bahwa statusnya setelah mereka khitbah itu hanya calon. Itu harus paham. Harus paham. Hanya calon, belum menjadi suami istri yang sah. Jadi setelah dia mereka khitbah itu masih adalah statusnya orang lain. Jadi perempuan itu adalah ajnabiyah, orang lain, artinya bukan istrinya. Si suami pun juga adalah orang lain buat si perempuan tersebut, sehingga tidak boleh sampai terjadi setelah pertunangan itu jalan berduaan, kemudian adanya obrolan mereka berdua di tempat-tempat yang sepi dan lain sebagainya. Yang ketiga, selama masa pertunangan tidak boleh ada kontak fisik, sentuhan misalnya, atau bepergian secara berduaan misalnya, atau bahkan nonton bareng atau goncengan di sepeda motor barengan begitu, atau bahkan tidak boleh ada sifat maaf seperti misalnya telepon atau video call misalnya, tidak boleh, karena setelah ada masa pertunangan dan saling merestui, artinya pihak perempuan cocok dengan yang laki pun juga suka dengan yang perempuan, selesai. Baik. Maka kemudian kepada jenjang selanjutnya adalah jenjang pernikahan. Misalnya dinikahkan dengan nikah siri, itu pun juga tidak berlangsung lama, itu jauh lebih baik untuk menjaga daripada ya, menghindar dari fitnah, fitnah. Betul sekali. Hanya 3 itu poin yang perlu untuk digarisbawahi oleh kalangan kita para pemuda supaya tidak salah di dalam melangkah. Baik, itu poin yang ketiga, maksudnya kita tidak boleh kontak fisik. Kemudian seperti mohon maaf Ustaz, bergandeng tangan atau mungkin goncengannya itu mungkin sangat tidak dianjurkan Ustaz. Betul. Kalau misal Ustaz, sebagian dari teman-teman itu ada yang lewat depan rumahnya, tidak ada orangnya Ustaz, melihat gerbang rumah atau melihat gentengnya itu sama senyum-senyum, terkadang salah tingkah sendiri, itu boleh? Ya Allah, seperti Majnun Laila itu ya. Ini banyak Laila, masih ini diperbolehkan nggak Ustaz? Boleh, tidak ada masalah selama itu tidak ada kontak fisik dan itu tidak ada saling pandang memandang. Karena misalnya begini, kalau di dalam masa khitbah itu yang laki-laki misalnya belum puas ketika dia melihat perempuan, misalnya dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, saya masih belum jelas melihat tunangan saya ini, apakah boleh saya melihat kembali?" Boleh, silakan diperkenankan, itu pun didampingi. Jadi itu didampingi oleh ayah yang pihak perempuan atau ayah dari pihak yang laki-laki. Harus ada pendampingan dari pihak mahramnya. Tidak boleh berduaan. Kemudian yang kedua masih belum begitu jelas, boleh memandang yang ketiga, yang keempat dan selanjutnya memantapkan. Setelah itu kemudian ketika lewat di depannya dia hanya senyum atau hanya kemudian membayangkan begitu, silakan, tidak ada masalah, berimajinasi sendiri. Tidak apa-apa Ustaz ya. Tapi yang penting jangan ketawa terus Ustaz ya. Iya betul. Baik Ustaz. Tertawa tanpa sebab dicurigai ya. Ustaz, kita pertanyaan selanjutnya. Baik. Bagaimana tata cara pelaksana khitbah ini Ustaz? Betul sekali. Ini juga harus tentunya tata cara pelaksanaan khitbah yang banyak dilakukan oleh kalangan para alim ulama, para masyarakat, baik di daerah-daerah yang Masya Allah lah, yang kita sering banyak melihat di kalangan para alim ulama, baik itu di Indonesia sendiri, di kota Solo kita ini sendiri, maupun di tempat lain. Itu sering kita melihat mereka mendatangkan para tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat kita datangkan, para alim ulama kita datangkan, lalu kemudian ada timbul perbincangan yang sifatnya meminta untuk segera ditunangkan. Diawali dengan ucapan hamdalah, sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbullah dengan mengatakan, ji'tuka raghiban wa khatiban fi ibnatikum. Saya datang dengan satu tujuan, ingin meminangkan anak saya atau keponakan saya atau adik saya atau misanan saya atau kawan sahabat saya untuk ditunangkan dengan putri bapak atau keponakan bapak atau anak bapak. Insya Allah bisa diterima dan bisa dikabulkan. Dan sifatnya jelas Ustaz ya? Sifatnya jelas. Nah, bila itu adalah anak gadis atau anak itu orang janda. Karena banyak masyarakat yang juga salah menangkap. Kalau janda kan boleh dia bertunangan walau tanpa seizin wali, tidak boleh. Tetap harus ada izin wali. Dan yang menikahkan adalah juga walinya. Kalau masih punya ayah maka ayahnya wajib menikahkan. Gak punya ayah maka kakeknya kalau masih hidup. Kalau nggak ada kakek maka kemudian saudaranya. Jadi tata urutan wali pernikahan pula juga harus dipahami. Karena
janda sekalipun tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dalam mazhab Syafi'i begitu, Habib. Nah, setelah itu kemudian adanya pembacaan surat Al-Fatihah atau salah satu surat Al-Quran. Biasanya kalau di kalangan kita banyak dibacakan surat Al-Fatihah, lalu adanya qasidah sholawat ala Nabi. Lalu kemudian adanya doa dari salah seorang tokoh ulama atau yang dituakan gitu. Betul. Bukan hanya hajat yang tersampaikan, tapi ada sholawat ini menambah keberkahan majelis. Lalu ada bingkisan makanan untuk supaya wujud syukur ya. Supaya wujud ada rasa syukur kepada Allah Ta'ala bahwa anak gadisnya sudah ada tunangannya. Dan itu semampunya saja. Semampunya, tidak harus ada tidak ada sifat takaluf tidak atau harus mewah iya, atau keberatan. Dari pihak tuan rumah juga menjamu dengan seperti itu. Sambutannya juga hangat, ya kan? Walaupun hanya segelas air putih, tapi yang penting dia ada sambutan yang begitu hangat. Katanya tarhubah khairan min alf taqrubah, katanya. Bentuk daripada sambutan itu lebih utama daripada 1000 hidangan. Dan yang dinanti-nanti sebenarnya bukan hidangan, Ustaz. Betul. Tapi ucapan terima kasih dan sambutan yang hangat ya. Diterima itu, Ustaz. Diterima hajatnya. Baik, Ustaz, tadi Ustaz sempat singgung di pertanyaan yang kedua tadi, menunda pernikahan. Maksudnya bukan tidak ada tujuan menunda, ada faktor, Ustaz. Ada asbab memang. Misal kayak seperti gini, Ustaz. Pernikahan itu harus mapan dulu. Sehingga hasil dari khitbah ini setelah dirembuk ini, setelah dimusyawarahkan, ya sudah setahun lagi. Sehingga nanti mungkin penantian ini kan bergejolak, Ustaz. Iya. Bagaimana menyikapi Ustaz? Ini juga ilmu yang bermanfaat buat para orang tua ini, Ustaz. Bagus sekali. Banyak yang menyalahkan atau banyak yang kemudian mensalahartikan dari masalah pernikahan. Pernikahan itu kita harus mapan dulu, punya uang yang banyak dulu, baru menikah. Padahal Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Al-Quran mengatakan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahilah orang-orang perempuan di kalangan kalian dan orang-orang yang baik di kalangan kalian dari keturunan yang baik, artinya begitu. Jika kalian adalah orang-orang fuqara, maka dengan pernikahan itu adalah pintu kalian dikayakan oleh Allah, diberikan kecukupan oleh Allah Ta'ala. Memang banyak kalangan keluarga ketika ingin menyerahkan anak gadisnya kepada si perjaka laki-laki ini, bila dia tidak mapan maka masih dia memperhitungkan. Tentunya laki-laki ini harus betul-betul dia sadar dan betul-betul dia cerdas mengatakan, saya harus punya persiapan dulu. Tidak kita kemudian ada sedikit yang bisa saya simpan untuk bisa saya berikan sebagai mahar. Uang lamaran kayak atau uang mahar kayak. Nggak usah besar-besar. Yang penting pokoknya ada sifat yang syai'un mutamawwal. Sesuatu yang bisa dia hargakan dengan harga uang. Entah itu buku, entah itu cincin, entah itu kacamata, entah itu HP, hatta satu ayat suci Al-Quran atau satu surat Al-Quran. Bahkan kata Nabi, boleh Anda memaharkan, mengajarkan satu surat Al-Quran, yaitu dengan mahar mengajarkan surat Al-Fatihah misalnya, atau dengan mahar mengajarkan surat Yasin misalnya. Kan dengan mengajar itu kita dapat uang pesangon istilahnya, ujroh. Ujroh itulah bisa digunakan untuk sebagai mahar. Jadi intinya yang banyak disalahartikan oleh kalangan masyarakat kita harus kaya dulu baru kemudian menikah. Sebetulnya yang dibalik itu misalnya, menikahlah dulu nanti Anda akan menjadi orang yang sukses. Masya Allah. Saya kira mungkin itu yang perlu digarisbawahi supaya kita tidak salah melangkah. Betul harus ada punya simpanan, artinya punya pegangan, karena dia punya beban tanggung jawab setelah dia menikah. Sebagai kepala rumah tangga, tentunya dia harus menafkahi itu istrinya. Kalau dia punya anak, dia menafkahi anaknya dan keluarganya. Kalau dia kemudian kosongan begitu, dia hanya numpang di rumah mertua dan lain sebagainya, saya kira mungkin ya itu bagus, tapi itu mungkin kurang layak dan kurang pantas buat seorang perjaka yang masih gagah, masih kuat, dia berusaha, dia bisa bekerja. Sesungguhnya itu yang sangat diinginkan oleh agama seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Ustaz, ini kita langsung menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik. Ketika sudah ketika sudah khitbah ya Ustaz, lalu ada salah satu pihak kedua ini membatalkan gitu, entah itu penyebabnya apa, dia membatalkan. Apakah khitbahnya itu termasuk batal? Baik sekali, bagus sekali, ini pertanyaan yang banyak terjadi. Dan ini
syai'un waqi' begitu, banyak terjadi di kalangan masyarakat kita, dan polemik ini banyak dan jarang ditanyakan. Banyak terjadi tapi jarang ditanyakan. Begini, saya sempat merangkumkan ulama dari madhab Maliki, Habib itu memandang persoalan begini: penarikan kembali barang seserahan atau antaran. Penarikan kembali barang seserahan atau antaran dari pihak laki-laki yang menginisiasi, punya inisiatif untuk membatalkan perkawinan. Kalau kata ulama madhab Maliki mengatakan, bila inisiatif untuk membatalkan pernikahan setelah adanya khidbah itu dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak untuk mengambil seserahannya kembali. Bila yang membatalkan adalah dari pihak perempuan. Nah, bila yang membatalkan itu adalah inisiatif dari pihak laki-laki, maka pihak laki-laki tidak boleh mengambil kembali istirdad namanya, mengambil kembali seserahan uang yang sudah diberikan kepada pihak perempuan. Ini dalam madhab Maliki, Habib. Berbeda dalam madhab Syafi'i. Di madhab kita, madhab Syafi'i dan sebagian daripada ulama Hambali juga menguatkan, sesuatu barang atau orang yang menghibahkan sesuatu kepada orang lain tidak boleh ditarik kembali, kecuali ayah. Ayah yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ayah boleh menarik kembali. Tapi kalau orang lain tidak boleh menarik kembali itu hibah. Katanya, berangkat dari pemahaman madhab Syafi'i ini, para alim ulama mengatakan bahwa pihak laki-laki tidak berhak lagi atas barang yang telah dia hibahkan kepada pihak perempuan. Tidak ada hak lagi untuk menarik kembali, karena sudah ada akad hibah. Ada akad hibah. Hibah itu adalah menyerahkan atau memberikan, menghadiahkan, menghibahkan, menyerahkan sepenuhnya. Kalau sudah sampai ijab kabul, dengan catatan sudah sampai ijab kabul. Kata para alim ulama dikatakan di sini, wa ra'a Syafi'iyah annahu laisa lil khatib ar-ruju'u bima ahdahu sawa'un akanat mawjudatan am halikatan aw mustahlakah li'anna al-hadiyah hukmul hibah illa lil walid fima a'tahu waladah. Kata madhab Syafi'i, semua yang berlaku, baik seserahan, baik itu sifatnya adalah barang, entah itu uang yang sudah dia serahkan kepada orang lain, tidak boleh ditarik kembali, kecuali ayah memberikan hibah kepada anaknya boleh menarik kembali. Begini, catatan ini berlaku barang seserahan yang tidak boleh ditarik kembali oleh pihak laki-laki selama itu bukan bersifat mahar. Maaf ya, bukan bersifat mahar. Kalau seserahan itu dilakukan kepada pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan sifat itu adalah barang, sifat seserahannya adalah mahar atau uang lamaran, maka selagi belum adanya akad pernikahan boleh pihak laki-laki menarik kembali. Pihak laki-laki menarik kembali. Ini tapi begini, kata para alim ulama, kata Imam Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan, kami menyarankan di tengah perbedaan pandangan para alim ulama itu madhab ini, pendapat ada yang mengatakan yang lain, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, hendaknya sebaiknya agar kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, untuk duduk bersama-sama saat ingin membatalkan pernikahan tersebut, diselesaikan persoalannya dengan secara kekeluargaan dan semangat persaudaraan. Itu jauh lebih baik supaya tidak ada tumpang tindih. Karena kadang-kadang bahasa-bahasa seperti ini kalau kita kemudian membahasakan kemudian boleh adanya kemudian seserahan itu ditarik kembali, ramai nanti di masyarakat ini. Dan itu biasanya mengedepankan ego, ya. Sehingga kita musyawarah dulu gitu. Nah, makanya dikatakan innal khidbah mujarrad wa'dun bizawaj. Kata para alim ulama, lamaran itu sifatnya hanyalah sebagai janji perkawinan saja. Tidak ada ikatan yang sifatnya mengikat. Kata para alim ulama, walaysat aqdan multaziman, bukan akad yang mengikat. Jadi ketika khidbah, setelah itu kemudian dari pihak laki-laki atau pihak perempuan kemudian ingin membatalkan, silakan, tidak ada masalah. Tidak ada pihak yang itu sifatnya mengikat. Kata para alim ulama, hanya saja kata para alim ulama, wa in udda dzalika khuluqan dzamiman wa wasfuhu bi annahu min sifatil munafiqin. Kalau pihak laki-laki kemudian membatalkan setelah khidbah, ya, setelah lamaran dibatalkan oleh pihak laki-laki tanpa ada alasan tertentu, kata alim ulama, akhlak ataupun perangai daripada pihak laki-laki yang membatalkan tanpa ada alasan yang dibenarkan adalah merupakan akhlak yang tercela dan termasuk sifatnya orang-orang munafik, karena nggak ada alasan.
Kecuali kalau perempuan yang dia akan tunang atau perempuan yang akan diperistri oleh laki-laki ini setelah pertunangannya, tiba-tiba dilihat oleh laki-laki itu dia selingkuh. Baik. Liyadzubillah, atau dia kemudian liyadzubillah ya, dia murtad, keluar daripada Islam. Nah, mungkin sampai di sini kita berhenti. Baik. Ya, seperti itu kan Habib. Siap, Ustaz. Seperti Berarti memang pentingnya menuntut ilmu terus, Ustaz ya. Sehingga karena apa, Ustaz, suksesnya di dalam rumah tangga itu kan tergantung startnya. Mungkin seperti itu, Ustaz. Habib. Jadi kalau kita mengawali mahligai rumah tangga itu dari pranikah itu sudah sesuai tuntunan, pasti akan dirasa keberkahan dan ini apa suksesnya dalam rumah tangga. Maka alhamdulillah beruntung sekali. Satu lagi Habib Azmi, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyatakan lebih jelas dan lebih gamblang di dalam pernyataan fatwanya. Beliau mengatakan bahwa rencana perkawinan setelah adanya khidbah kemudian digagalkan di tengah perjalanan sesudah adanya proses lamaran, tentunya ya, ada proses khidbah, proses lamaran, tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Tidak memiliki konsekuensi apapun. Bahkan soal kepemilikan mahar dalam hal ini, kata mereka para alim ulama, la yatarattab ala infisakhil khidbah ay ba'da ma dama lam yahsul aqdun. Kata alim ulama, tidak ada apapun atas rusaknya lamaran setelah khidbah, yaitu dengan konsekuensi hukum apapun, bila memang mereka berdua belum ada ikatan akad pernikahan. Kalau suami sudah kemudian mengakad pernikahan dengan wanita tersebut dan dia menyerahkan itu lamaran dan itu mahar, maka itu miliknya perempuan, nggak bisa ditarik lagi. Nah, tapi kalau belum adanya akad pernikahan, silakan dia ingin menarik, tapi harus ada pembicaraan secara kekeluargaan supaya tidak ada tumpang tindih. Jangan tergesa-gesa dalam memutuskan, Ustaz ya. Harus dipertimbangkan secara mata melalui musyawarah keluarga. Baik Ustaz Ali, ini pokoknya sahabat TV 10 kalau menonton PKS Bincang Keluarga Sakinah ini harus disediakan alat riset. Karena ini ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang bermanfaat sekali. Kita menentukan masa depan kita tentunya dengan ilmu, Ustaz ya. Kalau ilmu kita manfaat, mudah-mudahan insya Allah masa depan kita sukses dan dunia dan akhirat. Baik sahabat PKS Bincang Keluarga Sakinah yang dirahmati Allah, cukup sekian bincang-bincang saya dengan Ustaz Alwi. Dan insya Allah apa yang beliau paparkan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan hikmah apa yang disampaikan oleh beliau, dan kita doakan Ustaz Alwi semoga sehat walafiat. Selalu memberikan pencerahan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa saksikan BKS Bincang Keluarga Sakinah di episode selanjutnya hanya di TV 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.